Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Novi Rizka Inayah. Saya mahasiswi di Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung kerucut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengetahui definisi kerucut dan dapat memberikan contoh beberapa benda yang berbentuk kerucut. Yang kedua, kalian dapat mengetahui jaring-jaring kerucut. Yang ketiga, kalian dapat menentukan rumus luas permukaan dan volume kerucut. Yang keempat, kalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan kerucut berdasarkan hasil pengamatan. Peta konsep yang akan dibahas hari ini adalah yang pertama, unsur kerucut, yang kedua, jaring-jaring kerucut, yang ketiga, luas permukaan kerucut, dan yang keempat, volume kerucut. Langsung saja kita masuk ke bangun ruang sisi lengkung kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Benda-benda di sekitar yang berbentuk kerucut adalah topi ulang tahun, topi petani, dan kon es krim. Nah, bisakah kalian menyebutkan benda-benda lain yang berbentuk kerucut di sekitar kita? Sekarang kita masuk ke unsur-unsur kerucut. Daerah lingkaran L merupakan alas kerucut. Juring ABC merupakan selimut kerucut. Titik A merupakan titik puncak kerucut. R merupakan jari-jari kerucut. Dan T merupakan tinggi kerucut. Panjang busur BC sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R. AB dan AC disebut garis lukis kerucut. AB sama dengan AC sama dengan S, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Ingat teorema Pythagoras. Selanjutnya adalah jaring-jaring kerucut. Jika kerucut diiris, maka akan terbentuk jaring-jaring kerucut sebagai berikut. Jika diperhatikan, jaring-jaring kerucut terdiri dari juring lingkaran sebagai selimut dan lingkaran sebagai alasnya. Jika tinggi kerucut kita perkecil, maka bentuk dan ukuran selimut kerucut akan berubah. Misalkan kita perkecil tingginya menjadi 3 cm. Maka bentuknya akan berubah. Lalu apa yang terjadi jika jari-jarinya kita perkecil atau perbesar? Jika jari-jari alas kerucut diperkecil atau diperbesar, maka bentuk dan ukuran jaring-jaring kerucut akan berubah. Misalkan kita perbesar, maka bentuknya akan berubah. Begitu juga apabila kita perkecil, maka bentuknya akan berubah. Nah, seperti ini. Perhatikan ilustrasi berikut. Ini adalah bentuk kerucut apabila diiris, dan ini adalah bentuk utuh dari kerucutnya. Kita bisa cek formula atau rumusnya adalah seperti berikut ini. Nah, jadi ini adalah ilustrasi dari jaring-jaring kerucut. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah jumlah semua luas bangun penyusun dari jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut terdiri dari satu lingkaran
dan satu selimut yang berbentuk juring. Pertama, kita cari dulu luas juring CDD aksen. Nah, pada lingkaran terdapat juring CDD aksen yang merupakan selimut kerucut. Menurut teorema, di suatu lingkaran berlaku luas juring CDD aksen per luas lingkaran sama dengan panjang busur DD aksen per panjang keliling lingkaran. Perhatikan pada gambar, diketahui bahwa panjang busur DD aksen sama dengan keliling lingkaran kecil yang berjari-jari R. Berarti, kita masukkan saja rumus yang tadi, lalu untuk luas lingkaran kita substitusikan dengan Vs kuadrat, karena jari-jari lingkarannya adalah S. Lalu untuk panjang busur DD aksen kita ganti menjadi 2πr karena rumusnya adalah 2πr. Dan untuk panjang keliling lingkaran kita ganti jadi 2πs karena S-nya adalah jari-jari lingkaran. Lalu kita kalikan kedua ruas dengan Vs kuadrat. Setelah kedua ruas dikalikan dengan Vs kuadrat, maka hasilnya adalah luas juring CDD aksen sama dengan Vs kuadrat dalam kurung 2πr per 2πs. Ini bisa kita sederhanakan menjadi Vs kuadrat dalam kurung R per S. Vs kuadrat dalam kurung R per S masih bisa kita sederhanakan menjadi V dikalikan R dikalikan S. Nah, jadi luas juring CDD aksen sama dengan VRS. Jadi dapat disimpulkan luas permukaan kerucut sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring. Nah, karena di sini contohnya adalah luas juring CDD aksen, maka kita menggunakan luas juring CDD aksen. Sehingga diketahui luas lingkaran adalah VR kuadrat ditambah luas juring yang sudah kita temukan VRS. Ini dapat disederhanakan dengan rumus distributif, sehingga menjadi VR dalam kurung R ditambah S. Nah, jadi rumus luas permukaan kerucut adalah VR dalam kurung R ditambah S. Nah, kalian perlu ingat juga cara mencari S, T, dan R seperti gambar berikut. Nah, kemudian rumus untuk mencari S adalah S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Ini didapat dari rumus aslinya yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Untuk mencari nilai T, rumusnya adalah akar S kuadrat dikurang R kuadrat. Nah, ini didapatkan dari rumus awal tadi. Caranya dengan memindah ruaskan T, sehingga menjadi R kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang T kuadrat. Dan untuk mencari nilai R, rumusnya adalah R sama dengan akar S kuadrat dikurang T kuadrat. Ini juga didapat dari rumus awal tadi dengan cara memindah ruaskan R, sehingga menjadi T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Selanjutnya, volume kerucut. Volume kerucut adalah 1/3 bagian dari volume dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Rumusnya adalah V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, karena kerucut alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya menjadi 1/3 dikali VR kuadrat dikali T. Jadi, itulah rumus volume kerucut. Nah, apakah kalian ingat rumus volume tabung? Pada pembelajaran sebelumnya sudah dijelaskan kalau volume tabung itu rumusnya adalah VR kuadrat dikali T. Nah, lalu apa hubungannya dengan volume kerucut? Nah, dapat dilihat di sini kalau volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung. Lalu, bagaimana sih hubungan antara volume tabung dan kerucut itu? Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa saksikan percobaan berikut ini. Pertama, kita siapkan satu wadah air, satu buah tabung, dan satu buah kerucut. Nah, untuk tabung dan kerucut, syaratnya adalah harus memiliki diameter dan tinggi yang sama. Selanjutnya, kita tuangkan air dari kerucut ke tabung, hingga tabung terisi penuh. Nah,
setelah dilakukan 3 kali penuangan air dari dalam kerucut ke tabung, tabung pun telah terisi penuh. Jadi kesimpulannya adalah 3 kali volume kerucut sama dengan 1 kali volume tabung. Oleh sebab itu, rumus volume kerucut sama dengan 1/3 dari volume tabung. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang berkaitan dengan kerucut di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke contoh 1. Soalnya adalah, ibu sedang membuat tumpeng mini untuk acara syukuran. Tumpeng mini yang dibuat berbentuk kerucut dan setiap tumpeng mini berdiameter 16 cm dan tinggi 15 cm. Maka panjang garis lukis dan luas permukaan tumpeng adalah, pertama kita tulis dulu diketahui D sama dengan 16 cm, berarti R atau jari-jarinya adalah 8 cm. Tinggi atau T sama dengan 5 cm. Yang ditanya adalah panjang garis lukis dan luas permukaan tumpeng. Jadi alternatif penyelesaiannya adalah kita gambar dulu bentuk kerucutnya. Nah, lalu kita jawab yang pertama, yaitu panjang garis lukis. Rumusnya adalah S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Lalu kita substitusikan saja nilai R dan T sehingga menjadi akar 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 17. Nah, untuk luas permukaan tumpeng, cara mencarinya yaitu dengan rumus luas permukaan kerucut, yaitu L sama dengan VR dalam kurung R ditambah S. Nah, kita substitusi nilai R dan S, yaitu 8 dan 17 ke dalam rumus, sehingga setelah dihitung maka hasilnya adalah 200 pi. Jadi, luas permukaan tumpeng adalah 200 pi cm kuadrat. Contoh 2, soalnya, seorang pengrajin membuat trompet raksasa berbentuk kerucut untuk dipamerkan pada malam tahun baru. Trompet itu dibuat dengan panjang garis lukis 12 meter dan luas permukaannya 90 pi meter kuadrat. Maka, berapakah panjang jari-jari trompet raksasa itu? Pertama, kita tulis dulu diketahui dan ditanya. Nah, dari soal diketahui S sama dengan 13 cm dan L atau luasnya sama dengan 90 pi meter kuadrat. Nah, yang ditanya adalah berapa jari-jari trompet. Jadi, alternatif penyelesaiannya kita gambar dulu bentuk kerucutnya. Nah, karena yang ditanya adalah jari-jari dan yang diketahui adalah luasnya, maka kita bisa gunakan rumus luas permukaan kerucut, yaitu L sama dengan VR dalam kurung R ditambah S. Lalu kita substitusi nilai L dan S-nya. Lalu kedua ruas dibagi dengan V, sehingga 90 sama dengan R dalam kurung R ditambah 13. Nah, persamaan ini akan kita buat menjadi 0, sehingga menjadi R kuadrat ditambah 13R dikurang 90 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai R, kita bisa gunakan rumus ABC. Kita masukkan rumus R sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Kita substitusi nilai A sama dengan 1, B sama dengan 13, dan C sama dengan negatif 90. Kita hitung R1 dan R2 sehingga didapat R1 sama dengan 5 dan R2 sama dengan negatif 18. Nah, karena jari-jari selalu bernilai positif, maka kita ambil R1 sama dengan 5. Jadi, jari-jari trompet adalah 5 cm. Selanjutnya, contoh 3. Soalnya adalah, sebuah puncak bangunan dibuat menyerupai kerucut agar terlihat berbeda dari bangunan yang lain. Kerucut tersebut dibuat dengan jari-jari 12 dm dan luasnya adalah 300 dm kuadrat. Maka, berapakah tinggi puncak bangunan tersebut? Nah, kita tulis dulu diketahui R sama dengan 12 dm dan L atau luasnya sama dengan 300 dm kuadrat. Nah, yang ditanya adalah tinggi puncak bangunan atau tinggi kerucut. Jadi, kita gambar dulu bentuk kerucutnya. Setelah itu, kita masukkan rumus luas permukaan kerucut. L sama dengan PR dalam kurung R ditambah S. Lalu kita substitusi nilai L dan R sehingga menjadi 300 dm kuadrat sama dengan Pi kali 12 kali 12 ditambah S. Nah, lalu kedua ruas kita bagi dengan 12 Pi sehingga menjadi 25 sama dengan 12 ditambah S. Lalu kita pindahkan 12 ke sebelah kiri. Kita pindah ruaskan sehingga menjadi 25 dikurang 12 sama dengan S.
Jadi E sama dengan 13. Nah, karena yang dicari tinggi, lalu berdasarkan teorema Pitagoras, rumus mencari T sama dengan akar S kuadrat ditambah R. Nah, kita substitusi nilai S dan R sehingga menjadi akar 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Nah, diperolehlah T sama dengan 5. Sehingga tinggi kerucut atau tinggi puncak bangunan adalah 5 dm. Nah, jadi itu tadi materi dan contoh soal yang berkaitan dengan kerucut. Semoga setelah menonton video ini, kalian bisa dengan mudah mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan kerucut. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.